Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Badriah, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi laporan keuangan, dan semua teman-teman yang menyimak presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai analisis prospektif. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, saya Dinda Fitri Wulandari, dan ada Sri Asih dan Sri Muntina. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, definisi analisis prospektif. Analisis prospektif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, proses proyeksi. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Yang pertama, proyeksi laporan laba rugi. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan personal, disposable income. Analisis mengikut sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Yang kedua, peta persaingan. Apakah jumlah persaingan bertambah atau apakah pesaing yang lebih lemah menghentikan operasinya? Yang ketiga, bauran toko baru dan toko lama. Toko baru umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan toko lama, karena toko baru dapat meraih pasar yang tidak tertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang terkini dibandingkan dengan pesaing yang ada. Toko lama umumnya tumbuh sering dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Proyeksi neraca. Ramalan terhadap neraca dapat meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan resiko perputaran yang relevan. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian manajemen discussion and analysis di laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang keempat, hitunglah bagian lancar hutang jangka panjang, bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang keenam yaitu saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi dengan bagian jatuh tempo. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Yang kesembilan, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Yang terakhir yaitu pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Selanjutnya yaitu kelemahan dalam model proyeksi keuangan. Yang pertama yaitu model proyeksi keuangan tidak mengindikasikan kebijakan keuangan mana yang paling baik, namun hanya menggambarkan beberapa alternatif kondisi. Yang kedua, banyak simplikasi dari keadaan sebenarnya, sedangkan keadaan sebenarnya dapat berubah menjadi hal yang tidak diduga sebelumnya. Yang ketiga, tanpa perencanaan jangka pendek, perusahaan seperti dalam laut yang berombak tanpa kemudi untuk pegangan. Perencanaan keuangan harus diterjemahkan dalam detail anggaran keuangan dan operasi.
Yang selanjutnya yaitu aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Model penilaian laba sisa menentukan nilai ekuitas pada saat T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang laba sisa yang diberikan di masa depan. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih atau laba bersih penjualan. Yang ketiga, perputaran model kerja bersih atau penjualan model kerja bersih. Yang keempat, perputaran aktiva tetap atau penjualan aktiva tetap. Yang kelima, leverage keuangan atau aktiva operasi ekuitas. Yang terakhir yaitu biaya modal ekuitas. Yang ketiga yaitu tren penggerak nilai. Yang pertama, pembalikan ROE. Seperti grafik tersebut mengartikan bahwa ROE cenderung untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang. Hal ini mencerminkan tekanan kompetisi. Yang kedua, pembalikan tidak lengkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua hal: perbedaan risiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal atau tingkat konservatisme yang lebih tinggi atau rendah dalam kebijakan akuntansi. Pembalikan margin laba bersih. Tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Tingkat pembalikan untuk dua kelompok ekstrem perusahaan tersebut lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan dengan laba yang lebih moderat. Pembalikan perputaran total aktiva. Walaupun tanpa adanya pembalikan, tingkatnya lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran. Yang keempat yaitu peramalan jangka pendek. Keakuratan peramalan arus kas berbanding terbalik dengan horizon peramalan. Makin lama periode peramalan, makin berkurang keandalan peramalan tersebut. Hal ini disebabkan jumlah dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar, yang tidak dapat diestimasi secara andal dalam jangka panjang. Dalam peramalan jangka pendek pun diperlukan informasi yang jumlahnya signifikan. Pentingnya peramalan penjualan. Kendala peramalan laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan. Peramalan penjualan meliputi analisis atas: 1. Arah dan tren penjualan. 2. Pangsa pasar. 3. Kondisi industri dan ekonomi. Keempat, kapasitas produksi dan keuangan. Dan yang kelima yaitu faktor kompetisi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis prospektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.